Bang, mau tanya dong. Biolistrik itu apa? Biolistrik. Ayo kita cari tahu. Biolistrik. Mana sih? Nggak ada. Ngapain bang? Lagi nyari biolistrik. Ya bukan begitu maksudnya bang. Lah, terus? Ya kasih penjelasan dong. Oh. Yaudah, ayo kita cari tahu. Biolistrik merupakan suatu energi yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan dari sumber energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga bisa disebut sebagai fenomena sel. Terus apa fungsi biolistrik bang? Fungsinya yaitu sebagai fungsi utama dalam tubuh manusia karena gaya yang ditimbulkan oleh otot itu disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda dalam tubuh. Lalu bagaimana cara kerja biolistrik bang? Sebelum ke cara kerjanya, aku mau jelasin dulu nih, apa sih aplikasi biolistrik dalam tubuh? Neuron. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah neuron. Neuron merupakan struktur dasar syaraf yang berfungsi untuk menghantarkan informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel syaraf ini, baik organ maupun sistem gerak dapat memberikan responnya sebagaimana mestinya. Neuron merupakan alat yang menghantarkan impuls listrik dalam tubuh kita. Pada otak kita terdiri dari 86 miliar syaraf. Ya, benar, 86 miliar syaraf. 86 miliar syaraf ini bekerja sama untuk menerima dan menghantarkan impuls listrik antara otak dengan seluruh bagian tubuh. Nah, cara kerjanya yaitu pertama kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Yang pertama ada bagian yang bernama akson. Akson bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf lainnya yang akan berujung ke target yaitu berupa organ maupun otot. Nah, setelah itu kita punya dendrit. Dendrit merupakan struktur yang berperan untuk menerima rangsangan impuls dari sel syaraf lainnya, otot, organ, maupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain yang berada dalam sel syaraf yang berisi nukleus, yaitu suatu organel yang berisi material genetik yang berperan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel syaraf tersebut. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin, yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik dalam tubuh kita itu bisa mencapai 120 meter per detik pada sel syaraf yang memiliki selubung mielin. Oke, kita sudah punya gambaran dari sel syaraf. Tapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana cara otak kita untuk menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk suatu energi yang bernama potensial aksi dan meneruskannya ke sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ini terdapat sel syaraf. Di antara sel syaraf ini terdapat celah yang bernama sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan listrik akan diterima oleh dendrit pada sel syaraf pertama, kemudian akan diteruskan melalui tubuhnya, kemudian akan mencapai akson. Di beberapa neuro atau sel syaraf pertama terdapat sesuatu yang bernama neurotransmitter, yaitu suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel ke sel syaraf selanjutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan akan menghasilkan potensial aksi pada sel syaraf yang kedua. Di sini, impuls listrik akan dioper dari sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik kepada otot yang bekerja untuk menggerakkan jempol kita. Alhasil, jempol kita dapat digerakkan. Terima kasih penjelasannya bang, saya sekarang sudah mengerti. Oke, sama-sama. Kalau begitu, jangan lupa like video ini dan... Loh, kok mati listrik? Oi, hidupan woi! Hah, ya wes lah, tutup aja.